Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Survita Putri Nugroho dengan nomor induk mahasiswa G0023001, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai nervous system atau sistem nervus. Yang pertama itu kita akan mempelajari mengenai strukturnya. Oke, sebentar. Nah, pertama itu ada struktur of neuron. Nah, di dalam struktur ini terdiri dari dendrit. Dendrit ini itu yang cabang-cabangnya yang di sini. Di cabang-cabangnya dari soma. Kemudian itu ada soma. Soma itu adalah bagian yang ini nih. Nah, bagian yang ini namanya soma. Kemudian di dalam soma itu ada bulatan. Intinya itu namanya tuh nukleus. Kemudian uh, di struktur dendrit ini kemudian akan ada struktur yang bernama akson. Akson itu tuh sebagai jembatan antara dendrit ke nerve ending. Nah, di akson ini ada myelin sheath, itu yang kuning-kuningnya, ini nih yang kuning-kuning ini yang berbentuk persegi. Kemudian ada squamcell itu inti yang dari myelin sheath tadi. Kemudian ada nerve ending. Nah, jadi struktur ini tuh dibagi menjadi tiga. Pertama itu ada dendrit yang tadi, kemudian ada akson, kemudian nerve ending. Nah, secara umum dendrit itu tuh untuk menerima impuls yang berupa rangsangan, kemudian salurkan ke akson. Akson itu tuh dia yang membawa rangsangan. Dia tuh sebagai jembatan penghubung antara dendrit kemudian nerve ending. Dan di nerve ending nanti semuanya akan diterima kepada sel-sel lain. Jadi nerve ending ini tuh berfungsi sebagai menyalurkan itu tadi apa rangsangan-rangsangan tadi yang dari dendrit tersebut. Kemudian kita next. Kemudian ada ini nervous system consistent of two types. Nah, ini ada dua jenis. Pertama itu ada central nervous system. Ada di central, ada di pusatnya. Kemudian yang kedua ada peripheral nervous system. Nah, di central nervous system ini, pertama itu ada di brain, ada di otak yang ungu ini. Nah, kemudian yang kedua ada di medulla spinalis atau spinal cord. Nah, yang di sini nih, yang bagian dari otak sampai turun ke bawahnya ini tuh namanya central nervous system yang ada di pusat. Kemudian peripheral nervous system ini dia tuh ada di tepi-tepi yang warnanya kuning-kuning ini dia itu peripheral nervous system. Nah, ini. Kalian bisa pelajari dengan seksama ya. Kemudian kita next ada peripheral nervous system. Nah, di peripheral nervous system ini tuh di dalamnya tentu ada nukleus. Nukleus ini tuh kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusatnya. Nah, nukleus ini dibagi menjadi dua, ada ganglion sama nukleus. Ganglion ini dia tuh kumpulan badan sel soma pada sistem saraf perifer. Nah, kalau nukleus ini seperti tadi dia tuh kumpulan badan tapi ada di sistem saraf pusatnya. Kalau tadi kan di periferal, kalau ini di saraf pusatnya. Nah, ganglion itu dibagi menjadi tiga. Pertama ada ganglion, kemudian ada organ, kemudian menjulur bebas. Nah, kemudian kita bisa next. Oke, di sini peripheral nervous system. Peripheral nervous system is complex system which I nervous can contain both every efferent or motoric and afferent or sensory. Jadi sistem saraf ini tuh dibagi menjadi dua. Pertama ada yang pusat, kemudian ada yang perifer. Nah, pusat itu dibagi menjadi encephalon sama medulla spinalis. Nah, kalau perifer itu dibagi menjadi sensorik atau efferent sama motorik atau efferent. Nah, sensorik ini dibagi menjadi somatosensori sama viscerosensori. Kemudian motorik efferent ini dibagi menjadi somatik sama otonom. Di sensorik itu juga somatosensorinya tuh juga dibagi menjadi dua, ada general sama spesial. Kemudian di otonom juga dibagi menjadi dua, ada simpatis dan parasimpatis. Kita kalau lihat ke kiri itu sedikit sama di bagian sensorik dan motoriknya. Jadi ini sama aja ya penjelasannya seperti yang di apa bagian yang besar ini. Jadi kita bisa fokus ke bagian ini aja. Oke, next. Oke, ini selesai. Kita ke materi kedua. Materi kedua itu ada arteri sistem. Sebentar ya. Ini vena sistem. Oke, arteri sistem. Di arteri sistem ini dia tuh art of ultra, jadi dibagi menjadi dua, ada brachiocephalic trunk, kemudian ada left common caroid sama left subclavian. Nah, di ini dia tuh dibagi menjadi dua, ada right subclavian sama right common carotid. Kemudian ada right axillary, right vertebral. Kemudian nah di right axillary ini dia tuh terus apa namanya?
Um, terus menjadi right radial sama right ulnar, kemudian menjadi right superficial palmar arch sama right deep palmar arch. Kemudian di right super palmar arch ini dia menjadi right common palmar digital, kemudian right promar palmar digital. Tapi kalau di right deep palmar arch dia hanya sampai right palmar metacarpal. Kemudian di right common carotid itu ada right external carotid sama right internal carotid. Di right internal carotid ini dibagi menjadi right anterior cerebral sama right middle cerebral. Kemudian kita ke selanjutnya nih, kita ke left common carotid. Dia itu dibagi menjadi dua, ada left internal carotid sama left external carotid. Nah, di left internal ini dibagi lagi menjadi dua, menjadi left anterior cerebral sama left middle cerebral. And for the last one, ini ada left subclavian, itu dibagi menjadi left vertebral sama left axillary. Nah, tetapi antara right vertebral sama left vertebral ini dia tuh bergabung menjadi basilar. Dia tuh dibagi menjadi dua. Ada right posterior cerebral sama left posterior cerebral. Nah, kita bisa melihat di dalam apa namanya? di dalam gambar ini. di dalam gambar ini ada left common carotid, dia dari ujung sini, dari sebelah kiri ya tentunya. Dan ini ada right common carotid, tadi di sebelah sini. Kemudian mulai menjalar ke bawah. Harusnya sebenarnya harusnya dari bawah ya. Kita menjalar ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Kita bisa next. Nah, di sini itu kita bisa melihat ada arch of aorta yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di left subclavian, left common carotid, ada brachiocephalic tract, itu di sini. Dan kemudian ini right common carotidnya, dan ini right vertebral, kemudian right subclavian, dan right axillary, right brachial, kemudian menjalar ke bawah ke bawah ke bawah kita ke sini ini right radial. Tetapi kalau kita menjalar ke arah sini kita ke right ulnar. Kemudian kita mulai ke tangan right di palmar arch. Nah, di right palmar arch ini ada metacarpal, right superficial palmar arch, ada right common digital right common palmar digital sama right promar palmar digital. Kemudian kita ke kaki. Ke kaki ini dia tuh sama ya, ada kanan dan kiri. Yang di abdominal aorta, kemudian left common iliac, kemudian right common iliac, right common internal iliac, right common external iliac. It is same in sama kanan kirinya. Di sini harusnya juga abdominal aorta. Di sini left common iliac, kemudian left internal iliac, left external iliac. Dan kita menemukan di titik ini dia tuh right deep artery of the thigh, terus right femoral, right popliteal, right anterior tibial, right posterior tibial, right fibular peroneal, dan lain-lain. Kita ke kaki. Kaki ini ada kanan dan kiri. Yang kanan itu ada right dorsal artery of foot, right dorsal metatarsal, right dorsal digital, right aqueduct. And right lateral planar, lateral medial planar, right planar arch, right plantar melatarsal, right plantar dorsal. Kemudian kita next ke materi terakhir yaitu vein system atau sistem apa? Uh, vein is like vena ya, vena. Astaga. Oke. Di vena ini tuh yang biru. Kalau arteri tadi kan yang merah, sekarang kita yang ke warna biru. Dia tuh ada right brachiocephalic vein sama left brachiocephalic vein. Dan itu kan dihubungkan dengan superior vena. Sementara superior vena kemudian menjalar ke bawah di right intercostal vein, kemudian di kanannya itu ada aksesori hemazygous vein, kemudian menjalar ke sini, di sini ada left intercostal vein, kemudian di sini ada left lumbar vein. Aku harus di sini. Kemudian di sini ada left ascending lumbar veins, kemudian right ascending lumbar vein, di sini ada right lumbar vein, dan di sini ini itu adalah inferior vena campana. Di sini ada azygos vein dan di sini hemazygos vein. Nah, di sini kita bisa melihat apa namanya struktur yang ada di dalam tubuh seperti apa. Kita bisa melihat dari sebelah tadi kanan, sekarang kiri kali ya. Kita ke daerah kiri. Pertama di sini ada left internal jugular, external jugular, left subclavian. Sama ya.
Tapi kalau di sini ada internal jugular, external jugular, sama brachiocephalic. Terus ada right superior intercostal, superior vena cava. Di sini ada right posterior intercostal, kemudian ada azygos. Wow, azygos. Kemudian ada mediastinal, bronchial, perikardial, diafragma, hepatik, dan kita ke kiri, left superior intercostal, left axillary, left cephalic, left posterior intercostal, left brachial, accessory hemiazygos, left basi ini. Nah, yang ini. Left basilic, di sini ada esophageal, left inferior pharynx, left hemizygos, left suprarenal, left renal, left axial lumbar, left granal, interior cava, interior vena cava, left common iliac, terus ada inguinal. Nah, yang ini nih, inguinal ligament, bagian apa? Tulang. Kemudian ada middle scar, nah ini yang tengah-tengahnya ini di middle, in the middle. Terus ada left internal iliac, external iliac, dan femoral. Kemudian di sebelah kanan ada common iliac yang ini. Kemudian ada internal iliac dan external iliac yang ke arah sini. Tapi di sini juga ada right lumbar, right gonodal, right ascender lumbar, renal, right supercostal, right suprarental, dan lain-lain. Nah, kemudian kita ke apa? Daerah yang di sekitar pencernaan. Jadi ini tuh dari hati ke abdominal aorta menuju proper hepatic artery, kemudian ke liver, ke hepatic veins, dan ke inferior vena cava, dan terus-terus sirkulasi seperti itu. Tapi sebelum masuk ini, kita sebaiknya ke di sini. Nah, di sini nih yang paling pentingnya, di tributaries from portions of stomach, pancreas, and large intestine, and tributaries from small intestine and portions of large intestine, stomach, and pancreas. Dia menjadi splenic vein, ini menjadi superior mesenteric vein, dan ini menjadi hepatic portal vein, dan menuju ke liver. Jadi berbarengan dengan porphyria hepatic artery. Nah, di situ di dalam sini ada struktur yang penting. Struktur yang penting itu di sini ada nih yang kecil ini short gastric. Sini ada pancreatic. Kemudian di sini ada left gastrocolic, right gastrocolic. Terus ada left colic yang ini. Nah, yang ini nih left colic. Inferior mesenteric, kemudian ada sigmoidal, superior rectal, kemudian ada ileokolik, right colic, pancreaticoduodenal, middle colic, jejunal, and ileal. Nah, ini kan warnanya beda-beda kotaknya. Jadi kotak yang kuning ini dia tuh drag into spell vein, kemudian yang hijau ini dia tuh drag into superior mesenteric vein, kemudian yang merah muda ya, dia tuh drag into inferior mesenteric vein. Kemudian kita next, sudah sampai sini saja. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.